يا الله يا رحمن اجد لنا بالأمان بالوليقة بالأقوال الحبيب السمان لغزال المعنى وصود المعنى بجميع الأقوال يا الله يا رحمن بالرحمن بالرحيم بالأقوال العليم الشمال بدر بعيد كم سبا من عصيق بجمال الرعيد ومهيا فتان يا الله يا رحمن بالرحمن بالرحيم بالأقوال العليم الشمال اسقني يا بدري من مدام الذكر واجنها للبدر من دنان العرفان يا الله يا رحمن لنا بالأمان بالغيب بالألوان العظيم الشمال وادرها وادر واسقها بأوان بها يا الله يا رحمن لنا بالأمان بالوليمة بالأهوال الحبيب الشمان وتغنى عن سوى ساقنا وبه تبقينا بدوام الأجمال يا الله يا رحمن لنا بالأمان بالغيب بالألوان الحبيب الشمال اذكني يا ساقي من سراب الباقي بالولي الراقي الحبيب السمان يا الله يا رحمن لنا بالأمان بالولي بالأرواح الحبيب السمان وضبط الأقدار بعد ليل الأبواب من أطاه محا وهدي بالغفران يا الله يا رحمن لنا بالأمان بالغيب بالألوان الحبيب الشمان غوث مانع وغوث دافع هو سعيب قاطع هو غاص الحنان يا الله يا رحمن لنا بالأمان بالولي بالأرواح الحبيب الشمان هو دار يسمو بالعطايا ينمو جرياد تمنو بالعطاق الحتان يا الله يا رحمن لنا بالأمان بالوليد بالأهوال الحبيب الشمال حدب قبلها أو قرب أو جفاك الحب المداد يا سمان يا الله يا رحمن لنا بالأمان
وجميع صحبه ثم لأدنان وتبدى يجري دم صاب الأوحام يا الله يا رحمن جلنا بالأمان بالولي بالأرواح العزيز السمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta mafuli wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antu yiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tusir, Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Yani aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dzikril auliya tanjilur rahmah, yang artinya sesungguhnya orang yang mengingat kepada manaqib daripada seorang wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya. Kemudian daripada itu ialah manaqib daripada seorang wali Allah yang terkenal di kota Madinah, yaitu wali Allah Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Beliau dilahirkan di kota Madinah tahun 1132 dan diwafatkan juga di kota Madinah tahun 1189 Hijriah. Sekarang kita di tahun 1442 Hijriah. Berarti si Saman telah meninggal dunia, telah wafat kurang lebih 253 tahun. Jadi Saman ini merupakan daripada salah seorang wali pilihan, keturunan daripada Sayyidina Al-Hasan. Beliau adalah sangat masyhur di kota Madinah. Beliau merupakan salah seorang wali kutub Rabbani. Nah, jadi pangkat beliau itu wali kutub Rabbani. Jadi yang namanya wali ini ada wali mastur, ada wali masyhur, dan juga ada wali kutub. Wali mastur, wali yang tersembunyi. Wali masyhur, wali yang terkenal. Sedangkan wali kutub, wali yang memimpin di mana beliau berada. Asalnya si Saman ini wali mastur, artinya tersembunyi, banyak orang yang kada tahu. Setelah banyak orang yang tahu, menjadi wali masyhur. Kemudian memimpin di wilayah Madinah, yaitu wali kutub Rabbani. Nah, jadi Syekh Saman ini mulai di dalam perut ibu beliau sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah. Jadi Syekh Saman ini luas ilmunya. Ilmu syariatnya, ilmu tarikatnya, ilmu hakikatnya, dan ilmu ma'rifatnya. Jadi syariat dan tarikat jadi satu, jadi syariat. Hakikat dan ma'rifat jadi satu, jadi hakikat. Jadi syariat aja lagi dalam hakikat. Syariat tarikat jadi satu, hakikat ma'rifat jadi satu. Jadi dua, jadi syariat dan hakikat. Wa syariatu bila hakikatin atilatun wal hakikatu bila syariatun batilatun. Orang yang melulu menuntut ilmu syariat tapi kada berhakikat hampa. Sedangkan orang yang melulu menuntut ilmu hakikat tapi kada bersyariat gumpa.
Jadi kedua-duanya ini harus diikat antara syariat dan hakikat. Nah, jadi sesaman ini sangat memuliakan kepada bapak ibu beliau, dan juga beliau memuliakan ketujuh beliau kepada orang-orang yang datang menuntut ilmu kepada beliau. Jadi banyak orang-orang yang datang berziarah ke makam baginda Rasulullah. Jadi beliau menghantarkan ke tempat pemakaman, lalu beliau beri makan, beliau beri tempat penginapan. Nah, jadi di situ banyak orang-orang yang berziarah ke makam Rasulullah seiring mengatakan, manzar ulama faka'anna manzar al-anbiya. Barang siapa, kata baginda Rasul, menziarahi para wali-waliku, baik yang artinya yang sudah wafat ataupun yang belum wafat, maka sama menziarahi aku juga. Kenapa? Nah, itu mungkin perkataan beliau pandangan batin, pandangan suhud. Karena di situ anak Abul Arwah wa Adamu Abu Basar. Aku bapaknya roh, jadi beliau, dan Adam bapaknya batang tubuh. Makanya kalau kita berziarah, itu kita pada hakikatnya menziarahi yang hidup, bukan menziarahi yang mati. Nah, jadi bujur, kalau kita menziarahi yang mati, menziarahi makam, menziarahi kubur, ya memang syirik kalau nggak tahu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, kita tidak menziarahi makam, tapi menziarahi roh para wali-wali. Karena para wali-wali itu cuma pindah alam daripada alam yang jahir kepada alam yang tersembunyi. Nah, jadi kalau kita pun kalau kada tahu tujuan pada ziarah, kan ya memang syirik. Tetapi kalau kita tahu bahwa umpamanya kita menziarahi makam guru sekumpul, jadi kita pandang roh guru sekumpul hidup, itu yang kita ziarahi. Ke makam Datuk Sanggul, roh beliau kita ziarahi. Ke makam Datuk Suban, roh beliau yang kita ziarahi. Ke makam Datuk Nuraya, roh beliau yang kita ziarahi. Bukan menziarahi kuburannya, bukan menziarahi batu nisannya. Kalau kita menziarahi kuburannya, maka hukumnya syirik. Nah, jadi bujur, jadi kita menziarahi daripada roh para wali-wali. Jadi sebenarnya iya, jadi baginda Rasulullah tadi, manzara ulama faka'anna manzar al-anbiya. Jadi pada hakikatnya satu, roh guru sekumpul roh siapa? Ya roh Muhammad juga. Roh itu Subhan roh siapa? Roh Muhammad juga. Roh itu Sanggul roh siapa juga? Roh Muhammad juga. Nah, itu yang dikatakan baginda Rasulullah, barang siapa menziarahi para wali-waliku, sama menziarahi aku juga. Berarti memandang kepada diri yang batin pada para wali-wali. Dan jadi sesaman ini orang yang ahli Rabbani, ahli ketuhanan. Makanya di dalam Al-Quran itu di situ diterangkan, walakin kunu rabbanin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu orang yang ahli Rabbani. Ahli Rabbani itu maksudnya ahli ketuhanan. Orang yang bujur-bujur mencari Tuhan. Wajib kada? Wajib mencari Tuhan. Jadi jadilah kamu jadi ahli Rabbani, ahli ketuhanan, dengan mengajarkan kitab atau belajar atau mendengar. Bila kada mengajarkan kitab, belajar. Bila kada belajar, mendengar. Kada ada juga, mati sama sekali. Nah, jadi disitulah jadi wajib kada? Wajib. Karena rukun Islam 5 pertama syahadat. Syahadat ini pembuktian kita kepada Allah. Artinya kita akan kadang-kadang menyembah Allah, tapi yang kita sembah tidak tahu bagaimana. Kadang-kadang kita beramal beribadah mengharapkan pahala, tapi yang ampun pahala kada tahu kayak apa. Kadang-kadang kita beramalia mengharapkan surganya Allah, tapi lawan ampun surga kadang-kadang kada tahu. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadil amma fa huwa fil akhirati wa'dalu sabila. Barang siapa di dunia buta, tidak melihat dengan Allah, kada mencari lawan Allah, maka di akhirat dia buta dan sesat. Di dunia aja kada pernah berjumpa dengan Allah, di akhirat pulang dia sesat. Kayak pagarang berjumpa dengan Allah, apakah melihat dengan biji mata? Tidak. Ujar Sayyidina Ali, ra'aitu Rabbi bi'ayni qalbi faqultu la syakka anta. Kulihat Tuhanku dengan mata batinku.
Jadi Allah Ta'ala tidak bisa dilihat, namun Allah yang melihat. Allah tidak bisa dilihat, namun Allah yang melihat. Sifat basarnya, sifat samanya, sifat kalamnya. Nah, jadi wali mastur, wali masyhur, wali kutub. Arti wali kutub, kutub Rabbani ini artinya di dalam kutub itu Rabbani. Apa zikir kutub? Ah, bisa, bisa, Allah bisa. Nah, jadi wali kutub Rabbani itu di dalam kutub itu terkandung rahasia jati diri Allah Ta'ala. Coba bayangkan manusia yang besar tanpa kutub seseorang, padahal kutubnya halus, manusianya ganal, manusianya besar. Nah, kalau kutub, ayo, hebat kutub ini. Walaupun badannya sakit, tapi kutubnya masih ada. Walaupun badannya segar, sehat, tapi kutubnya lemah. Nah, jadi ini yang namanya kutub Rabbani. Sesama itu orang yang ahli Rabbani, kutub Rabbani. Maksudnya di dalam rahasia kutub itu terkandung rahasia Allah Ta'ala. Nah, jadi sesama ini dengan wali Allah itu sedikit sekali tidur pada ketika malam hari. Jadi beliau itu melaksanakan qiyamul lail. Jadi bedanya ada orang-orang yang di dalam menuntut ilmu kan, tapi mau guring, landung guring jam 1, jam 2. Itu pada hakikatnya Allah Ta'ala sayang kepada diri kita agar kita segera qiyamul lail, agar kita segera tafakur. Jangan sedih kalau umpamanya mata aku tapi mau guring ya. Amun anak guring pian nyaman ya, baca bulu ke sungai itu 2 jam guring. Nah, rentah lagi pian pasti guring. Kadang-kadang orang gelisah, jangan gelisah. Bilanya karena mau guring, berarti Allah Ta'ala sayang menyuruh kita agar kita ingat kepada Allah Ta'ala. Di dalam kita menangkap sesaman. Sesaman itu orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Kan kayak apa yuk zikir siang malam? Kawa kita menuruti kawa ilmunya. Memang kita tidak menjadi wali, namun ilmu wali. Jadi yang namanya zikrullah siang dan malam itu kita memakai zikir nafas siang malam zikirna. Allah, nafas kita naik, keluar Allah. Jadi siang malam kita berzikir. Kalau mulut cuma sebentar berzikir, 100, 200, 1000, 2000, 3000 bahkan berzikir stop. Tapi kalau zikir nafas tidak akan pernah berhenti. Mulai kita di dalam rahim ibu sampai lahir, sampai menjadi anak-anak, sampai menjadi orang yang dewasa, sampai sekarang tetap berzikir. Allah, Allah, Allah. Ini yang dimaksud sesaman itu orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Nah, dan sesaman itu orang yang musyahadah al-wujud. Musyahadah al-wujud itu artinya menyaksikan wujud yang ada ini. Nah, di dalam rahasia manusia siapa? Al-insanu sirri wa ana sirhu. Insan itu rahasiaku dan akulah menjadikan rahasianya. Jadi pada jahirnya bernama si anu, si anu, si anu, pada hakikatnya la maujuda bihaqi ilallah. Contoh, umpamanya ini rokok gudang garam, rokok Marlboro, rokok Sepur, rokok dan lain-lain. Nah, itu kalau kotaknya kotak rokok. Tapi karena kita suhud, kita pandang apa rahasia di dalam rokok. Tidak lain, tidak bukan adalah timbako. Bersama timbako. Nah, itu maksudnya. Jadi kita letakkan, kita andak, lah kita susun. Umpamanya rokok gudang garam, rokok Marlboro, rokok apa lagi, rokok Ardet, rokok Kansas, susun. Nah, jadi kita pandang di dalam diri rokok itu siapa? Nah, itu namanya musyahadah wujud. Musyahadah wujud itu artinya memandang nang di dalam rokok itu pada hakikatnya siapa? Di dalam rokok Kansas timbako, di dalam rokok gudang garam timbako, di dalam rokok Bintul timbako, sabaratan sohot timbako. Sama ini manusia, sohot semuanya. Siapa di dalam diri manusia? Tidak lain dan tidak bukan al-khalqu kulluhum ya Allah. Nah, jadi ini sesaman memandang daripada menyuhut. Kalau menyuhut ini artinya pandangan batin tuh jangan bersuara. Kalau kita suarakan lalu timbul nama. Umpamanya kan tadi rokok Kansas,
kalau disambat, rokok bintol kalau disambat, rokok gudang garam kalau disambat, kalau dikata. Tapi kalau kita tidak mengata, kita pandang dengan pandangan batin, bukan rokok kansas tapi timbako, bukan rokok bintol tapi timbako, bukan gudang garam tapi timbako pada hakikatnya. Sama kalau kita memandang manusia, jangan dikata tapi pandangan batin, tidak lain dan tidak bukan adalah Nur Muhammad. Sabit Nur Muhammad itu rahasia jati diri Allah Ta'ala. Makanya sesama di dalam kitab yang pertama ini beliau mengungkit rahasia-rahasia ketuhanan. Nah jadi pada jahilnya ya memang sesama, tapi pada pandangan batin siapa rahasia sesama? Tidak lain dan tidak bukan roh diri Muhammad juga. Nah makanya dia barang siapa berziarah ke makam Rasulullah tidak minta izin kepada sesama, maka ziarahnya itu sia-sia. Hebatnya panggil sesaman bukan hebat, karena sesaman itu diberikan mandat oleh baginda Rasulullah sebagai penunggu pintu makam hadratul Rasul. Kita harus pandang dalam diri sesaman siapa? Tidak lain dan tidak bukan ya roh Muhammad juga, ya Nur Muhammad juga. Nah jadi sesaman ini menjauhi daripada kelezatan dunia. Apa yang menunjukkan bagi beliau? Segala amaliyah beliau lakukan. Makanya barang siapa memakan sisa makanan sesaman, makanya masuk surga. Makanan secara syariat, makanan yang di hadapan. Tapi kita ambil makanan secara hakikat. Jadi sisa makanan sesamannya ilmu, amal, zikir, salawat, sedekah, dan juga qiyamul lail, mendirikan tahajud pada tengah malam. Nah jadi sesaman ini kata benar sirin bersedekah. Makanya dianjurkan sini bila kada kawa banyak sedikit, yang penting keikhlasan. Nah jadi orang yang bersedekah itu adalah menutup pintu bala 70 pintu bala. Hari-hari terbuka bala 70, namun ditutupnya dengan sedekah. Sekalipun sedikit tapi dia ikhlas. Hari-harinya bersedekah 1000, 2000. Ujar kalau bersedekah duit tapi pisang mauri aja setinggi, tapi dalamnya batu jamur. Nah, berapa juta aja batu jamur. Nah, sesuai kemampuan kita. Nah, jadi sesaman ini memuliakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi ilmu apa yang kita tuntut? Ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya. Ingat kita menuntut ilmu. Fikih laksana daun-daunnya, batangnya tauhid, tasawufnya buahnya. Nah, jadi ketiga-tiganya ini harus diikat. Yang mana yang berdahulu? Apakah fikih, apakah tauhid, apa tasawuf? Kalau ulun, metode ulun lah. Kalau menuntut ilmu ini ada mulai bawah ke tengah ke atas, ada mulai bawah ke atas ke tengah, ada mulai tengah ke bawah ke atas, ada mulai tengah ke atas ke bawah, ada mulai bawah ke tengah ke bawah, mulai atas ke tengah ke bawah, ada mulai atas ke bawah ke tengah. Jadi ulun kada ada prinsip bagi ulun itu, ulun kada masuk prinsip anu ya dipikir ini aja dulu ya, salah bagi ulun. Tuntut ilmunya, di mana guru pak fikih kita kaji, di mana pak guru tauhid kita kaji, di mana pak guru tasawuf kita kaji. Alun kita umpamanya nih, ampun maaf, umur umpamanya sudah 40 atau 50, kita menuntut ilmu fikih berumuran usia kita mati. Menuntut ilmu sifat 20 kali tasawuf magunnya. Sedangkan baginda Rasulullah itu yang pertama, nah yang pertama 13 tahun. Buka di dalam kitab-kitab tuh pertama ini yang keluar. Awaludin wajibina ma'rifatullah. Awal-awal agama wajib bagi manusia mengenal Allah. Nah, itu tauhid. Nah, berarti di tengah. Setelah tauhid lalu ke tasawuf. Nah, ke atas. Setelah tasawuf lalu ke fikih. Itu susunannya, bukan fikih berdahulu lah. Kalau pikir berdahulu, kenapa jadi sembahyang puasa nomor 2 dan nomor 3 sehari berdahulu? Nah, berarti yang pertama itu hakikat sebenarnya tauhid sifat 20, lalu disempurnakan kepada tasawuf, lalu turun kepada fikih syariat, itu susunannya. Jadi ada kadang-kadang dipikir-pikir ini dulu biar kadu saja belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Kenapa jadi kayak itu? Kenapanya itu? Nah, kenapa? Busnya mati kita. Nah, makanya kenapa jadi baginda Rasulullah itu mengajarkan ilmu ketuhanan 13 tahun, karena pada zaman Rasulullah itu bubuhan umat-umat beliau itu banyak nang tuha-tuha. Ujar sirin amun pelajari masalah sembahyang, masalah salat, gusiainya kaina mati kada kenal dengan Tuhan, percuma sirik. Jadi dilajari sirin masalah mengenal Tuhan. Setelah kenal dengan Allah Ta'ala, lalu ada perintah Isra
Mi'raj. Lalu ada salat 5 waktu. Nah, di situ. Jadi susunannya pertama syahadat, kedua salat, puasa, zakat dan haji. Jadi disempurnakan. Apabila syahadatnya tidak sempurna, syahadatnya tidak beres, maka salat, puasa, zakat dan hajinya pun belum sempurna. Nah, jadi Rasul itu mengajarkan ilmu syahadat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf itu 13 tahun di kota Makkah. Jadi kada benarlah bila ada pendapat, kada perlu jadi kita artinya kata tasawuf, kada perlu mengenal Tuhan dalam-dalam, perlu. Karena kita orang Kalimantan penuh dengan ilmu tasawuf. Datuk kita, Datuk Kalampayan, Datuk Sanggul, Datuk Suban, Datuk Tangiran, Datuk Durun Napis dan sebagainya. Datuk di Kalimantan itu bertasawuf semuanya. Kalau kita orang Kalimantan, apabila kada ambil daripada ilmu tasawuf, rugi kita. Rugi. Kenapa? Karena Datuk kita banyak yang memiliki ilmu tasawuf. Nah, rugi. Jadi jangan disalahkan ilmu tasawuf. Tanpa belajar ilmu tasawuf, fikih dan tauhid belum sempurna. Bukan salah fikih, bukan salah tauhid. Fikih bujur, tauhid bujur, tapi disempurnakan dengan tasawuf. Apa dengan tasawuf? Takwa, sabar, wara dan panah. Panah ini artinya kita kada bisa diri, kita kada bisa wujud. Nah, jadi tasawuf. Umpamanya kita sudah belajar tasawuf, berarti kita salatlah. Maka kita lah wala. Nah, berarti kita kada diinubaya, melainkan siapa yang salat, akimis salat ali jikri, diri yang salat. Nah, ini yang dipelajari oleh si Saman, mengenal diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si Saman itu luar biasa kalau amal ibadahnya ini orang tasawuf. Tapi ampun maaf, bila ada orang yang belajar ilmu tasawuf, nang kada besaran, nang kada sambayang, kada berpuasaan, ulun kada wani menyalahkan, tapi ulun ilmunya kada ada. Ilmu ulun kada ada, nang kada salat, nang kada puasa, ilmu kada ada. Cuma ulun kada wani menyalahkan orang, mungkin orang bujur kada tahu kita. Cuma ulun kada ada baisi ilmu nang artinya nang meninggalkan rukun Islam. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji. Amun syahadat umpamanya kada salat, kada puasa, 3 aja lah. Rukun Islam ada 3. Anak-anak aja ditanya, ayo anak-anak TK, rukun Islam berapa? 5. Sedangkan tidak sholat, tidak puasa, berarti 3 aja rukun Islam lah. Nah, jadi di sini ulun kada wani menyalahkan, tapi ulun kada kaum mengumpati karena orang yang lemah, orang yang daif, orang yang tidak memiliki apa-apa. Nah, jadi sesaman itu beliau berumur 57 tahun. Jadi meninggalnya beliau itu hari Arba 2 Zulhijjah, dimakamkan di Baki berhampiran dengan segala kubur istri baginda Rasulullah. Jadi kenapa orang Kalimantan jadi membaca manaqib si Saman? Nah, karena Datuk kita, Datuk Kalampayan merupakan salah seorang murid daripada si Saman. Cuma tatuha Datuk Kalampayan daripada si Saman. Jangan salah, kurang lebih 10 tahun lah, kurang lebih 10 tahun tatuha Datuk Kalampayan daripada si Muhammad Saman Al-Madani. Tatuha murid daripada guru. Jadi murid si Saman itu puluhan ribu. Jadi 4 aja yang ketahuan. Abdul Wabu Makassar, Abdul Rahman Mesir Betawi, Abdul Samad Palembang, dan Datuk Kalampayan. Nah, berarti wajar orang Kalimantan, orang Banjarmasin membaca manaqib daripada wali Allah Syekh Saman dan mengadakan haulan sirin karena Datuk kita, Datuk Kalampayan, berguru lawan Syekh Saman Al-Madani. Nah, jadi beliau wafat hari Arba 2 Zulhijjah. Jadi dimakamkan di Baki berhampiran dengan segala kuburan istri baginda Rasul. Jadi mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib haulan dari Syekh Saman, mudah-mudahan ilmu syirin yang kita ambil, ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya, syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.